Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Nadia Pena dengan NIM 19111030 130. Baik, jadi menurut Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dikatakan bahwa plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya atau dan bahkan karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Baik, jadi berdasarkan beberapa definisi plagiarisme, ruang lingkup plagiarisme yaitu yang pertama, dia mengutip kata-kata atau kalimat orang lain tanpa menggunakan tanda kutip dan tanda menyebutkan identitas sumbernya. Yang kedua, menggunakan gagasan, pandangan atau teori orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Dan kemudian menggunakan fakta, data atau informasi milik orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri. Melakukan atau mengubah kalimat orang lain ke dalam susunan kalimat sendiri tanpa mengubah idenya, tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Terakhir, menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan dipublikasikan oleh pihak lain seolah-olah sebagai karya sendiri. Selanjutnya ada tipe plagiarisme, yaitu plagiarisme kata demi kata, yaitu penulis menggunakan kata-kata penulis lain persis tanpa menyebutkan sumbernya. Kemudian ada plagiarisme atas sumber, yaitu penulis menggunakan gagasan orang lain tanpa memberikan pengakuan yang cukup jelas. Yang ketiga yaitu plagiarisme kepengarangan, yaitu penulis mengakui sebagai pengarang karya karya orang lain. Selanjutnya ada mengapa sering terjadi plagiarisme, yaitu yang pertama yaitu terjadi terbatasnya waktu untuk menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang menjadi beban tanggung jawabnya sehingga terdorong untuk copy paste atas karya orang lain. Kemudian rendahnya minat baca dan minat melakukan analisis terhadap sumber referensi yang dimiliki. Selanjutnya ada kurangnya pemahaman tentang dan bagaimana harus melakukan kutipan, dan juga kurangnya perhatian dari guru ataupun dosen terhadap persoalan plagiarisme. Selanjutnya ada beberapa tips untuk menghindari tindakan plagiarisme. Yang pertama yaitu karya mahasiswa seperti skripsi, tesis, dan disertasi. Dilampiri dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan yang menyatakan bahwa karya ilmiah tersebut tidak mengandung unsur plagiat. Kemudian ada pimpinan perguruan tinggi berkewajiban mengunggah semua karya ilmiah yang dihasilkan di lingkungan perguruan tingginya, seperti portal Garuda atau portal lain yang ditetapkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi. Kemudian ada sanksi plagiarisme. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengatur sanksi bagi orang yang melakukan plagiat, khususnya yang terjadi di lingkungan akademik. Sanksi tersebut adalah sebagai berikut, yaitu pasal 25 dan pasal 70. Pasal 25 ayat 2 yaitu menyatakan lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya. Yang kedua ada pasal 70, yaitu lulusan yang karya ilmiah digunakan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 2 terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak 200 juta rupiah. Menurut Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 telah mengatur sanksi bagi perseorangan yang melakukan tindakan plagiat. Yang pertama yaitu teguran, yang kedua peringatan tertulis, yang ketiga penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa, yang keempat pembatalan nilai, yang kelima pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa, yang keenam pemberhentian tidak hormat dari status sebagai mahasiswa, dan yang ketujuh yaitu pembatalan ijazah apabila telah lulus dari proses pendidikan.